Berawal dari penambangan batuan bijih di tambang terbuka dan tambang bawah tanah, penggilingan, serta pengapungan mineral berharga, terbentuklah pasir halus yang mengandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran IPS kelas 8 semester ini, semester genap tahun 2021. Kita masih belajar di bab 3, yaitu tentang pengaruh keunggulan dan keterbatasan antar ruang terhadap kegiatan ekonomi sosial dan budaya. Submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tujuan dari pembelajaran pertemuan ini yaitu kita akan menganalisa rumah tangga konsumen yang terdiri dari menyediakan faktor produksi, memperoleh imbalan barang atau jasa atas faktor produksi, lalu mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa, membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah. Yang kedua, menganalisa rumah tangga produsen, itu yang isinya nanti akan kita bahas, menjual hasil produksi berupa barang dan jasa, membayar kompensasi, memproduksi barang dan jasa, lalu membayar pajak kepada pemerintah. Yang selanjutnya, rumah tangga pemerintah. Di sini kita akan menganalisa bagaimana pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, menyediakan barang dan jasa, lalu menciptakan peraturan dan anggaran pendapatan belanja negara. Dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana rumah tangga luar negeri yang isinya terdiri atas kegiatan ekspor impor dan kerjasama regional. Baik, sebelum belajar kita biasakan selalu membaca doa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil alghiyar wa miftahil babil yasar. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas cahaya di antara segala cahaya, rahasia di antara segala rahasia, penawar duka dan membuka pintu kemudahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Assalamualaikum ijabah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai belajar itu tentang pelaku ekonomi. Tentu dalam benak kita semua bertanya, apa pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga, baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Di sini ada sebuah banner bagaimana mekanisme kegiatan ekonomi di antara pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, lalu ada perusahaan swasta, lalu ada rumah tangga. Di sini digambarkan mulai dari rumah tangga, kita berputar searah jarum jam.
rumah tangga seperti kegiatan ekonomi kita di rumah sehari-hari. Kita selalu membutuhkan berbagai kebutuhan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh produsen melalui pemasaran barang atau jasa. Istilahnya kita selalu menggunakan hasil-hasil produksi yang mereka buat, mulai dari kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, kebutuhan telekomunikasi, kebutuhan transportasi, kebutuhan pendidikan, dan lain-lain. Lalu dari rumah tangga kita pun kita punya kesempatan untuk menawarkan faktor-faktor produksi, seperti kita bisa menyewakan lahan, kita bisa menyewakan rumah, kita bisa menjual rumah, bisa membuat banyak properti untuk ditawarkan kepada masyarakat luas sebagai sumber penghasilan. Terlepas dari itu, produsen juga selalu berkepentingan kepada kita, yaitu mereka membutuhkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, ya, lalu tenaga ahli, tenaga teknisi. Mereka menyiapkan berbagai upah atau sewa untuk membayar pasar faktor produksi yang ditawarkan oleh mereka kepada masyarakat luas. Nah, ini adalah sebagai input dan produksi kepada perusahaan tersebut. Di antara perputaran kegiatan ekonomi ini adalah ada peran besar dari pemerintah, yaitu mereka melakukan membuat peraturan perundang-undangan tentang pajak, tentang karyawan, ya, tentang arus uang, dan lain-lain. Inilah sekilas tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, sistem tata kerja pelaku ekonomi. Di sini ada sebuah diagram di mana perusahaan di sini membutuhkan faktor produksi dan mereka siap, ya, membayar dengan uang dari kebutuhan-kebutuhan faktor produksi yang mereka butuhkan untuk kegiatan industri di perusahaannya. Lalu dari masyarakat, mereka bisa dengan secara luas menawarkan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan itu merupakan sumber penghasilan dari masyarakat yang menawarkan faktor produksi tersebut. Lalu masyarakat pun dengan uangnya mereka bisa belanja atas kebutuhan-kebutuhan yang telah dibuat atau diproduksi perusahaan berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan barang atau jasa tersebut, dan masyarakat bisa membeli segala kebutuhan sesuai dengan selera, dengan tingkat pendapatan, dan dengan tingkat kebutuhannya masing-masing. Dan belanja masyarakat ini merupakan sumber penghasilan dari perusahaan. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara perusahaan dengan pemerintah? Di sini pemerintah pertama memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat, mulai dari bagaimana perusahaan tersebut membuat sebuah produksi, lalu bagaimana mereka melakukan distribusi sampai barang tersebut sampai di masyarakat. Di sini pemerintah membuat sebuah kebijakan-kebijakan atau peraturan atau fasilitas-fasilitas, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan bisa nyampe kepada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dari kegiatan produksi ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak, ya, baik pajak perusahaan, pajak produksi, pajak distribusi, dan lain-lain, termasuk pajak dari sumber penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Dan pemerintah mendapatkan pendapatan dari pajak-pajak tersebut untuk sumber pembangunan nasional. Nah,
Dari kegiatan ekonomi tadi secara luas kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, barang jasa inilah yang dibutuhkan masyarakat yang dibuat banyak oleh perusahaan produksi penghasil barang atau jasa. Sekilas silakan kalian amati video pembelajaran berikut ini. Kelihatan ya siapa yang lebih boros? Kayaknya iya. Yang lebih berpengalaman yang lebih boros. Bener. Oke, kamu beli apa aja? Aku beli sabun mandi. Ini Energian. Oh, ini kayak oatmeal sarapan gitu kan ya? Sarapan ya. Terus wafer. Aku kebanyakan kayak makanan cuma gula ya? Iya, gula. Kita juga beli gula. Untuk kita beli cuma dikit-dikit kan? Iya, makanya aku cuma buat biji kecil-kecil. Nah, kalau aku belinya ini ada beras, aku beli 100 kilo. Terus udah gitu susu. Ya, gue cuci piring. Terus ini mie instan, minyak, sabun mandi yang cair. Kamu beli yang batang ya? Oke. Cookies. Ini ada sirup juga. Terus apa lagi ya? Kameramen gue nggak ngerti boleh ngomong, dia kamera handphone. Oh iya ya. Nggak tahu apa mic-nya deket dia kan. Oh iya juga. Sekarang saatnya menghitung siapa yang paling boros ya. Kayaknya sih aku yang paling boros karena costing single. Oke, ini total belanjaannya Selena dalam 30 menit. Ini kayaknya 3 kali tapi kelasnya lebih mahal. Kamu udah selesai belum ya? Belum, aku belum ada setengahnya udah 1.200.000. Dia punya 2,4, aku punya 4,8. 4,9. Demikianlah berbagai produk yang dibuat oleh banyak perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak, mulai dari kebutuhan sandang atau pangan atau papan atau transportasi, komunikasi dan lain-lain. Apa dua peran kegiatan rumah tangga dalam kegiatan konsumen ini? Yaitu yang pertama, peran dalam kegiatan rumah tangga konsumen sebagai konsumen rumah tangga, warga pasti melakukan kegiatan konsumsi terhadap suatu produk baik barang atau jasa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melangsungkan kehidupan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi pada skala rumah tangga seperti jumlah keluarga. Ini mempengaruhi kegiatan konsumsi. Besar atau banyak atau sedikitnya belanja barang terhadap kebutuhan keluarga tergantung dari jumlah keluarga tersebut. Lalu berapa banyak uang yang dikeluarkan juga tergantung dari pertama jumlah keluarga, kedua harga suatu produk. Lalu status sosial. Status sosial juga ini mempengaruhi kegiatan konsumsi, di mana di banyak masyarakat terdapat berbagai status sosial, mulai dari pengusaha, mulai dari distributor, mulai dari masyarakat umum, masyarakat biasa, masyarakat petani, masyarakat buruh. Nah, status sosial yang mereka miliki ini mempengaruhi pola konsumsi. Lalu selera juga. Selera merupakan faktor yang berpengaruh besar sebab setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Seperti orang suka makan di luar atau di restoran atau di rumah makan atau bahkan lesehan. Nah, ini merupakan bentuk selera konsumsi masyarakat yang sangat sederhana. Belum dari selera pakaian, selera alat komunikasi, selera kendaraan, selera rumah, ya. Ini semua mempengaruhi kegiatan konsumsi. Lalu peran yang kedua dari kegiatan rumah tangga konsumen adalah penyedia faktor produksi, di mana masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi mulai dari penyediaan tenaga kerja, lalu mereka juga memiliki modal untuk bisa ikut investasi dalam kegiatan ekonomi global. Lalu mereka juga memiliki bahan baku,
ya, seperti memiliki banyak perkebunan, mereka memiliki banyak bahan baku untuk kebutuhan produksi. Lalu masyarakat juga bisa melakukan wira swasta, ya, bisnis dan lain-lain. Mereka juga bisa menawarkan lahan atau tanah atau bangunan sebagai salah satu faktor produksi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah atau kepada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Melalui faktor produksi rumah tangga, mereka akan memperoleh penghasilan untuk kegiatan konsumsinya. Nah, di sini ada sedikit diagram, bisa kalian amati, di mana rumah tangga konsumen ini bisa menawarkan berbagai faktor produksi kepada perusahaan swasta atau negara sebagai sumber pendapatan. Dari sumber pendapatan ini mereka mendapatkan atau harus memenuhi pajak yang telah diatur oleh pemerintah. Lalu rumah tangga juga ini sebagai konsumen, ya, sebagai pengguna, sebagai pangsa pasar perusahaan, di mana perusahaan bisa menjual banyak barang atau jasa kepada masyarakat luas. Inilah peran yang kedua, masyarakat sebagai penyedia faktor produksi. Lalu faktor produksi tersebut pun itu memiliki 4 indikator. Di sini digambarkan natural resource, di mana masyarakat bisa memiliki kekayaan dalam bentuk lahan atau sebidang tanah, ya, atau memiliki perkebunan. Ini disimbolkan sebagai lands, natural resource, ya, di mana mereka bisa memiliki dan menguasai lahan tersebut yang bisa mendukung kegiatan produksi suatu perusahaan. Lalu kekayaan yang dimiliki masyarakat juga, masyarakat ini menjadi penyedia tenaga kerja, ya, yaitu labor, physics, and mental efforts, di mana mereka bisa berperan sebagai tenaga kerja, sebagai tenaga teknisi, sebagai tenaga administrasi, atau bahkan sebagai tenaga ahli. Selanjutnya juga masyarakat bisa berperan memiliki banyak modal, ya, baik modal dalam bentuk uang atau modal produksi seperti mesin-mesin produksi yang mereka miliki. Nah, ini merupakan faktor produksi yang ketiga yang dimiliki masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat juga bisa memiliki peran besar dalam kegiatan enterprise seperti manajerial, planner, ya, organisasi sebuah perusahaan dan lain-lain. Inilah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaaan baik pemerintah ataupun perusahaan swasta, ya, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dari kekayaan yang dimiliki masyarakat dalam terkait dengan faktor produksi. Selanjutnya di sini digambarkan sedikit, ya, bagaimana peran rumah tangga konsumen. Di sini ada nama kegiatan makan bersama. Kegiatan yang dilakukan, mereka mengkonsumsi makanan. Makan bersama ini menyangkut terhadap jumlah masyarakat atau jumlah keluarga. Ini mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Lalu mengkonsumsi makanan, ya, ini juga dipengaruhi oleh bentuk selera. Bisa jadi antara keluarga satu dengan keluarga lain selera makannya akan berbeda. Lalu membeli barang, ini juga dipengaruhi oleh jumlah orang, jumlah keluarga, dan tingkat kemampuan belanja, atau dipengaruhi juga oleh harga barang tersebut, ya, atau harga jasa itu sendiri. Di sini digambarkan yang ketiga, orang menjahit, ya. Ini artinya masyarakat bisa berperan sebagai tenaga kerja, baik itu tenaga kerja sebagai produksi atau di manajerial atau di tenaga ahli. Nah, ini gambaran sederhana dari orang menjahit, di mana kegiatannya masyarakat bisa memasok faktor produksi atau memasok tenaga kerja.
Lalu membayar pajak, di sini masyarakat membayar pajak pada negara, di mana mereka bisa misalnya menyewakan tokonya, menyewakan rumahnya, menyewakan lahannya. Nah ini dalam sewa menyewa atau jual beli bahkan ini ada kewajiban masyarakat ya, sebagai sumber pajak, sumber penghasilan negara dari kegiatan ekonomi rumah tangga atau rumah tangga konsumen. Nah, di sini kita akan lihat sumber penghasilan rumah tangga konsumen yang dibahas barusan. Masyarakat bisa memperoleh upah kerja atau gaji sebagai ganti dari pengorbanan tenaga dalam proses produksi, di mana mereka bisa bekerja sebagai produksi, bisa bekerja sebagai administrator, bisa bekerja sebagai tenaga ahli, bisa bekerja sebagai manajerial, dan mereka semua memperoleh upah kerja. Lalu sewa, ya, di mana masyarakat memiliki penghasilan sebagai upah atau bayaran kepada rumah tangga yang meminjamkan, yang menyewakan bangunan untuk proses produksi atau menyewakan lahan, ya, menyewakan lahan, sebidang lahan untuk kegiatan proses produksi. Selanjutnya mereka juga bisa memperoleh bunga sebagai balik jasa jika menyimpan uang atau tabungan di lembaga keuangan seperti di bank. Nah, meski demikian langkah ini tidak dibenarkan oleh syariat, tapi ini adalah dalam bentuk kegiatan atau bentuk penghasilan yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Selanjutnya bagi hasil, sebagian lembaga keuangan juga memberikan bagi hasil jika tabungan rumah tangga digunakan untuk memutar usaha, seperti kita melakukan kegiatan di usaha koperasi atau di perusahaan besar, ya, baik itu di perusahaan jasa transportasi, komunikasi dan lain-lain, di mana kita di situ melakukan kegiatan usaha bersama dan melakukan bagi hasil. Selanjutnya laba, ini sebagai imbalan terhadap pengolahan suatu usaha, dan terakhir penjualan merupakan sumber penghasilan keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli. Itulah sumber-sumber penghasilan yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan, adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi baik barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sebagai produsen. Nah, di sini Bapak beri banner Honda, sudah kalian pasti tergambar dalam pikiran kalian kalau sudah disebut nama Honda. Di situ pasti ada sebuah industri penghasil jasa transportasi, baik itu dalam bentuk motor, ya, lalu mobil yang dibuat oleh perusahaan Honda. Ya. Kalau kita amati di negara manapun atau terutama di negara kita lihat angkutan kota itu semua produk kebanyakan dibuat oleh di antaranya Honda, yaitu buatan Jepang. Motor, ya, selain motor Cina yang sekarang mulai marak, dari dulu motor terkenal diimpor dari Jepang, baik itu motor Honda, Yamaha dan lain-lain. Jadi semua kendaraan bermesin yang ada banyak lalu lalang di sekitar kita amati, semua itu produk perusahaan yang dibuat oleh negara Jepang. Nah, ini adalah kegiatan produksi yang terdapat di perusahaan motor tersebut. Kita amati bagaimana kegiatan produksi lainnya. Kita amati bersama video pembelajaran berikut.
bisa lihat di kota kita saja ada AHAS ya, itu merupakan agen distributor kendaraan bermotor bermerek Honda ya, atau yang lainnya ya. Banyak sekali distribusi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri sebagai ajang bisnis, sebagai peran mereka melakukan kegiatan perusahaan. Tidak hanya mereka terbatas dalam sisi produksi, tapi mereka juga langsung terjun di bidang distribusi atau pemasaran. Lalu mereka memiliki peran sebagai agen pembangunan di mana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Dengan berdirinya sebuah perusahaan atau industri, otomatis mereka akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, diantaranya tidak hanya sebagai kebutuhan hidup atas kendaraan atau alat komunikasi, tapi perusahaan tersebut juga sebagai tempat usaha bagi masyarakat, di mana masyarakat bisa bekerja di sana ya. Berapa ribu masyarakat bisa bekerja di sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonominya, sehingga mereka punya pekerjaan, punya penghasilan. Nah, inilah peran perusahaan sebagai agen pembangunan. Lalu perusahaan juga memiliki peran sebagai pengguna faktor produksi ya, yang dimiliki masyarakat, seperti yang sudah tadi digambarkan, di mana masyarakat memiliki keahlian ya, sebagai manajerial, sebagai administrator. Nah, lalu mereka semua dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu masyarakat juga mungkin memiliki sebidang lahan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendirikan perusahaan, baik produksi atau distribusi. Ini kekayaan yang dimiliki masyarakat itu semua bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan. Itulah yang dimaksud peran perusahaan sebagai pengguna faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Atau bahkan masyarakat juga bisa memiliki beberapa saham yang bisa ditanamkan di perusahaan sebagai sumber penghasilan. Mereka ikut berinvestasi di sana ya. Atau masyarakat itu sendiri bisa memiliki atau membangun perusahaan. Banyak sekali faktor produksi yang dimiliki masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Itulah fungsi atau peran perusahaan sebagai pengguna. Kalian garis bawahi bahasa pengguna, ini kata kuncinya ya, pengguna faktor produksi. Jadi pengguna segala kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat, baik kekayaan fisik sampai ke kekayaan tenaga ahli yang dimiliki masyarakat atau profesionalitas masyarakat itu sendiri. Nah, inilah gambaran alur bagaimana perusahaan ya, memiliki peran banyak terhadap masyarakat sebagai rumah tangga konsumen. Di sini masyarakat bisa menjual faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, keahlian, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Lalu perusahaan bisa menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu perusahaan juga bisa memberikan pendapatan sebagai balas jasa terhadap masyarakat yang bekerja atau yang menyewakan kekayaannya, menyewakan lahannya terhadap perusahaan. Dan perusahaan juga diberi manfaat oleh masyarakat, di mana masyarakat mengeluarkan sejumlah dana ya untuk pembelian barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan itu sendiri. Itulah alur antara saling memanfaatkan antara produsen dengan rumah tangga konsumen. Nah, di sini lebih jelas lagi ada perekonomian dua sektor antara peran perusahaan dan peran rumah tangga ya. Rumah tangga konsumen di mana di sini ada arus uang ke perusahaan ya, di mana mereka bisa membeli banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu ada arus balas jasa sumber daya
di mana di sini perusahaan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, di mana masyarakat bisa menyewakan ya, atau menjual kekayaannya kepada perusahaan. Di situ ada arus barang dan jasa, di mana perusahaan bisa menjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ada arus sumber daya, di mana di sini masyarakat memiliki banyak keahlian sebagai tenaga kerja, sebagai tenaga ahli, sebagai teknisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itulah perekonomian dua sektor. Yang selanjutnya perekonomian tiga sektor. Di sini ada peran pemerintah, di mana di sini pemerintah melakukan layanan publik terhadap masyarakat, dan masyarakat membayar pajak terhadap pemerintah. Lalu pemerintah mengatur atau memberikan fasilitas arus barang dan jasa, ya, di mana di sini pemerintah akan mendapatkan penerimaan dari kebijakannya mengatur arus barang dan jasa. Selanjutnya perusahaan punya kewajiban membayar pajak terhadap pemerintah, dan pemerintah juga bisa membuat sebuah fasilitas pelayanan berupa subsidi terhadap perusahaan. Ya, itulah perekonomian tiga sektor. Dan yang terakhir di sini ada pemerintah melakukan pembayaran terhadap arus sumber daya. Ya, itu arus sumber daya yang dilakukan oleh konsumen, keluarga konsumen terhadap perusahaan. Ya, di mana di sini pemerintah melakukan penarikan pajak dari penghasilan. Ya, ada pajak penghasilan, ada pajak sewa, ada pajak jual beli. Inilah mekanisme yang terjadi pada arus sumber daya antara keluarga konsumen dan perusahaan, atau arus balas jasa sumber daya antara perusahaan ke rumah tangga masyarakat luas. Lalu ada perekonomian 4 sektor. Di sini ada peran PMA. Ya. Peran PMA ini yaitu perusahaan modal asing, di mana barang dan jasa ini bisa dijual kepada negara luar, atau bahkan kita bisa membeli produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Ini yang terkait dengan kegiatan ekspor impor. Jadi ada peran masyarakat, ada peran pemerintah, ada peran perusahaan, dan yang keempat ada peran dari kegiatan ekspor impor dengan perusahaan-perusahaan atau pengusaha dari luar negeri sebagai eksportir atau berperan sebagai importir. Nah, di sini pemerintah punya banyak pendapatan dari pajak, misalnya pajak perusahaan, pajak ekspor impor, dan sumber-sumber penghasilan lainnya yang dibuat dalam peraturan kegiatan perdagangan internasional. Nah, lebih jelas lagi di sini bisa lihat ya, bagaimana peran masyarakat luar negeri. Di situ ada hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud dengan kegiatan ekspor dan impor. Di mana di sini masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai konsumen sekaligus bisa berperan juga sebagai produsen. Dan perusahaan luar negeri bisa berperan sebagai investor. Seperti di kita banyak terdapat PMA, perusahaan-perusahaan modal asing, perusahaan transportasi, perusahaan yang penghasil barang atau jasa yang ditanamkan investasinya di negara kita. Itulah investor. Dan yang terakhir sebagai sumber tenaga kerja ahli. Lebih jelas lagi kita amati bersama video pembelajaran berikut ini. Studi Global Talent Crunch Korn Ferry memprediksi Indonesia akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Ini karena kurangnya tenaga kerja ahli pada tahun 2030. Mengapa ini terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Inilah fakta data. Pemerintah punya pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan.
Ini soal peningkatan kualitas sumber daya saing SDM Indonesia. Proyeksi Global Talent Crunch, Indonesia diprediksi akan mengalami kekurangan 18 juta tenaga ahli pada 2030. Global Talent Crunch merupakan studi yang dilakukan di 20 negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global, antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, India, Indonesia, Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Managing Director Korn Ferry Hay Group Indonesia Silvano Damanik menyatakan kekurangan tenaga kerja level A atau highly skilled akan segera terjadi. Sementara itu kekurangan tenaga kerja level B, mid skilled, dan level C, low skilled akan terjadi pada 2025. Kekurangan tenaga kerja terdidik diprediksi mampu memperlambat pertumbuhan tenaga kerja di semua sektor industri. Dampaknya, kekurangan tenaga kerja ahli pada sektor layanan finansial dan bisnis pada 2030 berpotensi berujung kepada pendapatan tahunan yang tidak terrealisasi sebesar 9,1 miliar dolar Amerika. Di sektor teknologi, media, dan telekomunikasi, potensi kerugian sebesar 21,8 miliar dolar Amerika. Sementara sektor manufaktur di Indonesia berpotensi mengalami kerugian terbesar akibat krisis tenaga kerja ahli, yaitu 43 miliar dolar Amerika. Ketiga sektor ini merupakan sektor industri yang dinilai menjadi penggerak utama perekonomian. Nah, itulah bagaimana pentingnya tenaga ahli ya, terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi global yang dibutuhkan di negara kita. Lalu selanjutnya yang ketiga, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik, di mana di sini pemerintah memiliki 3 peran penting. Pemerintah bisa berperan sebagai produsen, pemerintah bisa berperan sebagai konsumen, dan pemerintah bisa berperan sebagai pengendali ekonomi. Nah, di sini ada lebih detail lagi bagaimana pemerintah mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah juga berperan aktif sebagai pelaku ekonomi karena beberapa kegiatan ekonomi kurang minat bagi swasta atau investasi besar, sehingga masyarakat pemerintah ini bisa mendirikan berbagai perusahaan seperti BUMN. Kita tahu Pertamina, ya ada Telkom, ada bank pemerintah. Itulah peran aktif pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi. Lalu memberikan jasa kolektif seperti keamanan nasional, pertahanan, ketertiban, ya, pemerintahan, pengadilan, pendidikan, kesehatan, hubungan politik dengan luar negeri. Yang ini semua memberikan kenyamanan berlangsungnya kegiatan ekonomi, baik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau terkait dengan kegiatan ekspor impor dan investasi modal asing yang bergerak di kegiatan ekonomi nasional dalam negeri. Ini salah satu peran pemerintah, mengatur kebijakan atau membuat kebijakan fiskal, itu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi ekonomi nasional untuk menjadi lebih baik, ya, dengan jalan mengubah penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Ini kebijakan fiskal ini selalu dinamis tergantung dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi instrumen kebijakannya adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan pajak. Kita lihat bagaimana kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya dalam mengatasi pelemahan ekonomi global akibat pandemik virus corona. Salah satunya melalui relaksasi kebijakan moneter dan fiskal. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi ekonomi global di tahun 2020 akan berada pada angka negatif. Sejumlah paket kebijakan sedang dipersiapkan pemerintah untuk memperkecil dampak pelemahan ekonomi global terhadap Indonesia. Saat ini Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan paket kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut
Defisit anggaran Indonesia akan meningkat akibat berkurangnya mobilitas masyarakat karena menjalani physical distancing. IMF menyampaikan negatif itu sudah pasti di 2020, masalahnya seberapa dalam dan seberapa lama. Itulah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah dalam kondisi apapun, baik terdampak COVID, terdampak bencana, terdampak keamanan nasional atau keamanan regional, itu berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah untuk mengendalikan supaya kegiatan atau pertumbuhan ekonominya tetap stabil dan tumbuh dengan baik. Lah, bagaimana tujuan dan peran kebijakan moneter? Di antaranya satu tadi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua menjaga stabilitas harga, ya, supaya harga bisa terjangkau dibeli masyarakat dan secara normal harga barang tersebut bisa stabil di berbagai tempat, baik harga di pasar, ya, atau harga eceran, ya, yang muncul yang di tengah masyarakat, atau harga produksi yang distandarkan oleh perusahaan. Ini semua diatur oleh pemerintah untuk tetap stabil, ya, supaya produksi tetap bisa berjalan, masyarakat bisa tetap memenuhi segala kebutuhannya tanpa ada hambatan, ya, tanpa adanya kekurangan barang atau misalnya ketidakmampuan masyarakat untuk membeli sebuah barang atau jasa. Selanjutnya meningkatkan kesempatan kerja terhadap masyarakat luas. Dan yang terakhir memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Itulah tujuan dari kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai produsen tadi dijelaskan, diantaranya mereka banyak membuat perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam badan usaha milik nasional, baik dalam pertambangan, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Lalu pemerintah juga bisa berperan sebagai konsumen, di mana di sini pemerintah membutuhkan banyak barang dan jasa, membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan peralatan untuk keperluan kantoran, pendidikan, kesehatan, keperluan administrasi, pemerintahan, atau bahkan kebutuhan pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Inilah pemerintah bisa berperan sebagai konsumen atau pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat luas atau perusahaan-perusahaan. Nah, ada tugas, silakan kalian isi tabel ini. Nomor 1, pos dan telekomunikasi. Yang nomor 2, jasa transportasi. Yang ketiga, pertambangan. Keempat, industri transportasi. Yang kelima, kesehatan, perbankan, perkebunan, dan perhutanan. Di sini kalian cari di buku atau di internet apa contoh badan usaha milik negara, ya, yang kegiatan ekonominya pertama bergerak di bidang pos, kedua jasa transportasi, dan seterusnya. Nanti tugasnya bisa kalian share di Classroom, ya, di Classroom. Nanti kalian lihat jedanya sampai kapan, ya. Tabelnya seperti ini. Ini tugas pertama dari kegiatan pembelajaran IPS di semester genap. Demikianlah pelajaran yang kedua dari pelaku ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi saja pelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran
sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Maha Suci Allah, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertobat kepadamu. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.